Sudah. Kalau sudah, kita mulai ya. Eh, Laras, cek ada Pak Deden nggak? Ada Pak Hari udah pada join belum? Ada? Pak Deden? Pak Hari? Belum ada? Ya, nggak apa-apa. Pantau ya, Ras. Kalau ada, kasih tahu ya. Ya, kita mulai ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar jelas ya? Terdengar Jelas. Oke, jelas, Bu. skripnya muncul? Muncul. Muncul, Bu. Oke, ya. Oke, kalau begitu kita mulai. Eh, Pertama-tama pasti jadi pertanyaan teman-teman. Pertama-tama yang hari ini kita mau sampaikan itu judulnya adalah Pedoman KKM dan Pedoman Skripsi. STIE Gema Widya Bangsa tahun 2025. Nah, pasti teman-teman bertanya, saya kan baru semester 3 ya. Kok saya sudah disosialisasikan tentang pedoman-pedoman ini yang mata kuliah ini akan saudara tempuh nanti di semester 7 dan di semester 8. Nah, nanti saya jelaskan ya, kenapa dari sekarang harus diinformasikan dari sekarang supaya nanti nggak keteteran di akhir, tidak bertanya-tanya di akhir, jadi kita sosialisasikan dari awal saudara aktif sebagai mahasiswa. Dan saya rasa ketika saudara sudah mulai memasuki semester 3, saudara pasti sudah mengenal situasi sebagai mahasiswa, sudah mempersiapkan diri supaya proses studinya lancar sampai di akhir. Nah, ini perjuangan di akhir nanti. Saya mulai dulu dari KKM. Ya, kuliah kerja mahasiswa. Jadi di STIE Gema itu di mata kuliah, oke, Pak Deden, selamat datang Pak Deden. Teman-teman di sini ada Pak Deden ya. Oh iya, sebelum saya mulai mungkin saya sampaikan dulu beberapa hal terkait pedoman ini. Pedoman KKM dan pedoman skripsi ini sebenarnya sudah ada sebelumnya. Terakhir itu di tahun 2021. Lalu di tahun 2025 ini kami melakukan updating atau revisi terkait pedoman-pedoman ini untuk mengikuti perkembangan saat ini, baik itu perkembangan teori, perkembangan teknologi, dan lain-lain. Nah, kemarin siapakah tim yang mengerjakan penugasan revisi pedoman KKM dan skripsi ini? Ada 4 dosen sebagai tim pelaksananya. Yang pertama itu adalah Pak Syahrudin sebagai ketua timnya dengan anggotanya Ibu Laras Angelia. Lalu untuk tim disebutnya apa Pak Deden teh penasehat. Nah, jadi kedua orang dari tim ini bekerja. Ada tim penasehatnya itu adalah Pak Deden Mastaka dan Pak Dr. Hari Imbrani. Jadi 4 dosen inilah teman-teman yang melakukan perbaikan dan revisi terkait KKM dan skripsi ini. Tentu saja pedoman ini sudah didiskusikan juga kepada masing-masing kaprodinya, baik itu kaprodi akuntansi dan manajemen dan juga diskusi dengan akademik ya. Jadi ini sudah melalui beberapa tahap dan terakhir sudah juga dilakukan SK pengesahan oleh Ketua STI Gema Pak Asep Gema Nur Rahmat. Jadi ini sudah legal dan sudah digunakan ya. Saya mulai dari kuliah kerja lapangan. Kuliah kerja lapangan ini adalah mata kuliah. Sebenarnya kalau di kurikulum itu di semester 7. Bentuknya seperti apa kuliah kerja lapangan? Itu saudara magang. Bahasa gampangnya mah. Magangnya di mana? Magangnya di perusahaan. Ya. Nah, bagaimana ketentuan magangnya? Ketentuan magangnya yang pertama saudara boleh memilih perusahaan manapun. Boleh memilih perusahaan manapun yang saudara kehendaki untuk magang. Yang paling penting adalah pekerjaan yang saudara lakukan ketika magang harus linier dengan prodi saudara. Harus sama atau sejalan dengan prodi saudara. Jadi kalau anak mahasiswa Ciparai ini kan prodinya akuntansi. Jangan kamu nanti magangnya misalnya di Gria deh. PT Gria tuh.
eh, mini apa supermarket. Tapi kamu jangan mau disuruh jadi penyusun buah naga gitu ya atau buah pir. Jangan, karena kamu itu anak accounting. Ya, jadi harus ditempatkan sesuai dengan prodimu. Paham ya? Itu untuk kegiatan kuliah kerja. Nah, kapankah magang ini dilakukan? Magang ini dilakukan selama periode 2 bulan minimal. Nah, kapan dilakukannya? Itu ketika libur semester 6 mau masuk ke semester 7. Nah, biasanya di bulan-bulan Juli, sorry, di bulan Juli sampai bulan Agustus. Itu periode-periode magangnya mahasiswa. Jadi jangan ini ya, jangan abai. Teman-teman harus cek nanti ketika sudah beres semester 6, sebelum beres semester 6, saudara sudah mulai mencari-cari perusahaan. Nah, berikutnya Gema juga punya perusahaan-perusahaan yang bekerja sama. Sudah dibantu oleh Budina, Wakil Ketua 3 bidang kerjasama. Beliau sudah melakukan kerjasama dengan banyak industri. Ya, nanti kita selalu publis update perusahaan mana yang bekerja sama, yang masih kerja sama, yang sudah perpanjang MOU dan lain-lain. Saudara juga boleh memilih di situ. Kalau sudah MOU akan lebih mudah karena perusahaannya sudah tahu bahwa kita memang ada kerjasama dengan perusahaan tersebut. Jadi untuk menerima kalian magang lebih mudah. Oke, nah berapa lama? 2 bulan. Terus berikutnya, nanti selama magang itu dari awal ketika sudah dapat perusahaannya, langsung minta surat pembimbingnya. Contohnya misalnya ya, Irfan Ismail ini di akhir semester 6 sudah tahu nih, oh saya mau magangnya di Bank BJB. Lalu diterima nih, sudah ngobrol sama orang pihak BJB-nya, lalu sudah dibawa surat pengantar dari kampus, sudah diterima, oke Irfan kamu boleh magang, nanti kita tempatkan di bagian pajak katanya gitu. Setelah itu kamu sudah siap magang, kamu langsung ajukan SK pembimbingnya, ya. SK pembimbing untuk proses magang ini. Karena dari awal ketika kamu di lapangan pun kamu sudah harus bimbingan. Ya, selama 2 bulan itu kamu sudah harus bimbingan. Bimbingannya bentuknya gimana? Konsultasi, mulai mempersiapkan laporan magangnya gitu ya. Dari awal sudah disiapin tuh, dirancang, di draft gitu ya. Kalau misalnya ada masalah, contohnya tadi Irfan ini di BJB nih, bagus perusahaannya, tapi ditempatkan jadi security, kan nggak cocok ya dengan accounting ya. Nah itu kamu konsultasi sama pembimbing. Bagaimana ya Bu, saya mah tapi ternyata ditempatkannya di security, nggak sesuai dengan akuntansi. Kalau kami tidak akan mengizinkan kalau kamu ditempatkannya di security, karena bukan orang accounting, bukan job desk account. Tapi kalau di bagian anggaran, di bagian teller, di bagian customer service, di bagian marketing gitu ya, masih oke. Ya, tapi kalau security kayaknya nggak pas gitu. Atau parahnya lagi ditempatkan bagian OB. Atau misalnya di bagian pajak sih, tapi cuman bagiannya disuruh fotokopi doang. Tidak ada yang kita bisa pelajari dari fotokopi. Fotokopi mah cuma nyimpan kertas, keluar kertas baru. Ya, jadi tujuan magang adalah buat belajar. Nah, nanti hal seperti itu kalau ada masalah dalam proses magangnya diskusikan ke dosen pembimbingnya supaya pembimbingnya bisa datang ke perusahaannya untuk berkonsultasi supaya kamu ditempatkan di tempat yang lebih baik. Itu ya cerita magangnya. Jadi kapan dilakukannya? Ingat, begitu mau beres semester 6 mulai berpikir ancang-ancang saya harus magang di perusahaan mana. Ya. Nah, berikutnya setelah tadi magang, kata saya sudah disiapkan laporan. Begitu beres 2 bulan magang, kamu harus segera menyusun laporan. Ya, sekarang kita mulai masuk ke teknisnya. Abaikan poin nomor 1 karena ini untuk mahasiswa Cileunyi. Kamu lihat mulai dari poin kedua. Yang pertama, magang ini dilakukan telah menempuh 115 SKS, IPK-nya 2,5, dan nilai metodologi penelitianmu minimal C. Ya, jadi nih yang nanti ngambil mata kuliah metodologi penelitian di semester 5, hati-hati dengan nilainya ya. Kalau C jadi nggak bisa magang. Mulai dari sekarang, apalagi ini semuanya mahasiswa beasiswa, IPK-mu nggak boleh kurang dari 3. Ya, ini masih baik nih, 2,5, 3. Berikutnya, minimal SKS-nya adalah 115 SKS. Ya, jadi jangan dimundur-mundurkan.
mata kuliahnya. Terus yang berikutnya, kapan dilaksanakan? Tadi sudah dijelaskan, pada saat libur semester 6 masuk ke semester 7. Nah, setelah kita magang 2 bulan, berikutnya adalah harus menyusun laporan. Ya, laporannya bagaimana? Laporannya dibuatkan pedomannya. Di mana pedomannya bisa saudara peroleh, nanti akan kita upload di sistem apa di portal mahasiswa. Saudara nanti bisa lihat ya, ada pedoman KKM, ada pedoman skripsi, itu ada di portal saudara bisa download. Mungkin dalam 1-2 hari ini baru kami akan upload ya, tapi akan ada nanti. Silahkan lihat, ikuti template-nya. Jangan lihat kakak tingkat, karena kakak tingkatmu pedomannya berbeda. Kan ini pedomannya sudah dibikin baru ya. Jangan lihat kakak tingkat, lihat pedoman yang ada, yang baru. Oke, mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5, ikuti pedoman yang baru. Nah, di mana pedomannya tadi di portal mahasiswa. Ya, nah berapa lama bikin ini? Nih, katanya di sini ya, mahasiswa wajib mengajukan permohonan pembimbing KKM dari kampus. Oh iya, saya lupa sampaikan. Dalam proses KKM ini, pembimbingnya ada 2. 1 pembimbing dari kampus, 2 pembimbing dari perusahaannya. Jadi nilaimu tergantung dari 2 pembimbing ini. Ya, kalau pembimbing dari kampus, nanti tadi kata saya tugasnya adalah mendampingi saudara kalau ada kesulitan dalam praktek di lapangannya, plus mendampingi ketika bikin laporan. Ya, nah kapan kamu harus menemui pembimbing satu ini? Maksimal 1 minggu sejak SK-nya terbit. Tadi kata saya ya, kalau Irfan sudah tahu nih, oh saya sudah diterima di Bank BJB, segera urus SK-mu untuk mendapatkan dosen pembimbingnya. Setelah itu langsung temui dosen pembimbingnya maksimal 1 minggu. Kalau lewat dari 1 minggu bagaimana? Maka KKM-mu dianggap dibatalkan, kita akan terbitkan SK yang baru. Ya, jadi maka SK yang lama dibatalin nih. Terbitkan SK yang baru. Jadi tidak boleh berlama-lama teman-teman, segera hubungi dosen pembimbing. Kenapa? Karena pada prakteknya banyak kasus-kasus mahasiswa itu mengalami kendala ketika menjalani KKM di lapangannya. Seperti kata saya tadi. Ya, kemarin contohnya nih KKM yang semester kakak angkatanmu yang kemarin semester 6. Mereka itu tadi ditempatkannya tidak sesuai dengan prodinya. Ya, sebagai apa ya kemarin ya mahasiswa Pak Hari teh. Saya lupa ya sebagai apa gitu ya. Kalau nggak salah di Badan SAR. Ada Pak Hari nggak di sini? Ada ya. Nah, Pak Hari kemarin ada Pak Hari ya? Halo Pak Hari. Ada. Oh, ada? Ada. Nggak ada? Hah? Ada? Pak Hari? Oh, Pak Hari lagi di jalan. Oke. Pokoknya mahasiswa Pak Hari itu kemarin ditempatkan di Badan SAR kalau nggak salah, tapi bukan penempatannya tidak pada prodi manajemen. Kebetulan mahasiswa Pak Hari adalah mahasiswa manajemen. Nah, itu Pak Hari datang akhirnya membantu mahasiswa ya. Ini tujuan untuk membantu teman-teman ya, berkunjung supaya menyelesaikan hal-hal seperti itu. Makanya jangan lupa hubungi segera dosen pembimbingnya. Itu pembimbing satu dari kampus. Pembimbing kedua itu adalah dari pihak perusahaan yang nanti dalam proses KKM ini ada indikator penilaiannya ya. Saudara bisa baca nanti di pedomannya, ada indikator penilaiannya. Kalau pembimbing kedua udah pasti tentang teknis kemampuan saudara dalam bekerja. Mampu bekerja sama nggak sih? Disiplin nggak sih? Bertanggung jawab nggak sih? Bisa menyelesaikan tugas dengan cepat nggak sih? Kreatif nggak sih? Dan lain-lain. Itu yang dinilai oleh pembimbing dari perusahaannya. Ya, jadi nilainya akan diperoleh dari 2 pembimbing ini, akan diakumulasi sesuai dengan persentasenya masing-masing. Untuk komponen penilaiannya nanti saudara pelajari dari pedoman yang akan dipublikasi. Ya, itu untuk ininya. Lalu bagaimana teknis penyusunan laporannya? Tadi sudah saya sampaikan sesuai dengan pedoman. Perbedaan saudara dengan apa namanya? Oh ya, bimbingannya ketika di lapangan itu minimal 2 kali lah ngobrol sama dosen pembimbing kampus ya, sama dosennya gitu, diskusi 2 kali. Pak, ini udah oke di perusahaannya oke dan bla bla bla. Nanti kalau ketika menyusun laporan ya minimal 4 kali harus segera diselesaikan. Ya, itu untuk laporan. Nah, penyusunan laporan harusnya selesai di semester 7. Karena setelah saudara magang kan langsung masuk ke semester 7. Semester 7 itu penyusunan laporan nggak boleh lama-lama. Nih, kalau kata tim penyusun paling lambat 30 hari
sudah harus selesai itu laporannya. Bir sebulan. Ya, sebulan. Kenapa cuma sebulan? Nah, kamu cuma membuat laporan apa yang kamu kerjakan di perusahaan. Seperti bercerita, coba kalau disuruh cerita ngobrol. 2 jam juga beres, ini mah 30 hari. Ya, karena dimasukkan dalam template laporan. Oke, sesuai dengan pedomannya 30 hari. Nanti kamu bacalah, kalau enggak 30 hari bagaimana? Sudah ada di dalam pedomannya, lengkap. Kalau saya sajikan semua beserta sanksi-sanksinya nanti 2 jam kita zoomnya. Ya, ini tujuannya apa? Supaya teman-teman tuh bersiap. Makanya tadi disampaikan, bikin draft laporannya ketika lagi magang 2 bulan itu sudah mulai disiapkan. Sudah mulai diskusi sama dosennya. Pak, saya topiknya ini aja deh yang mau saya angkat laporannya nanti gitu. Jadi sebenarnya sih pada prakteknya tidak 30 hari, tapi 90 hari. Ya, kalau saudara sudah mengatur waktunya dengan baik. Ya, lalu berikutnya nilai KKM-nya nanti akan keluar itu sesuai dengan eh, indikator penilaian dari dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nah, apa bedanya angkatan saudara dengan angkatan kakak-kakak tingkat yang sebelumnya yang kampusnya di Cileunyi? Bedanya kalau kakak angkatanmu dulu harus melakukan sidang setelah laporannya selesai. Kalau angkatan saudara tidak sidang. Cukup menyusun laporan, setelah itu dikeluarkan nilainya oleh para pembimbing, udah. Kalau nilainya lulus, maka saudara lulus, tidak perlu menghadapi sidang dan tidak perlu dimarahi dosennya. Itu mungkin teman-teman untuk laporan KKM, ada tanggapan? Kalau boleh saya sajikan sebentar, saya cari dulu ada di sini pedomannya. Tapi nanti kita upload ya. Sebentar. Oh ini, untuk KKM. Ini mungkin saya sampaikan sekilas. Nah ini ya tadi ya indikator penilaian, ini kalau dari perusahaan, ini kalau misalnya dari pembimbing kampus, dosennya ya, bagaimana menulis laporan. Nah kalau ini dari perusahaannya nih, sorry. Kalau ini dari perusahaan, disiplin, inisiatif, gaya bicara, jujur, setia, kemampuan teknis, ya, kualitas pekerjaan, kecepatan menyelesaikan pekerjaan dan lain-lain. Ini juga sudah ada komponen penilaiannya, ya. Kalau saudara mau lihat dari awal, boleh saya screen sebentar, saya share sebentar. Ini ininya, pedomannya, ini SK-nya sudah diterbitkan per tanggal 30 Juli kemarin dan ini semua isinya, ya. Mulai dari latar belakang, syarat-syarat KKM, itu pembimbingnya gimana, proses bimbingannya, ini sudah lengkap semua. Sampai dengan sistem panika penulisan laporannya bagaimana, isi di dalamnya apa saja, sudah ada semua. Mau pakai kertas apa, ngetiknya gimana, bikin kutipannya seperti apa. Nah, ini semua sudah di ini. Kenapa sih harus bikin laporannya sampai sedetail itu, Bu? Ini untuk proses saudara belajar mempersiapkan menyusun skripsi. Jadi nanti kalau bikin skripsi sudah nggak bingung lagi. Walaupun nanti ada mata kuliah metodologi penelitian, ada mata kuliah seminar, dan lain-lain, ini menjadi ajang uji coba untuk skripsinya. Ya, jadi ini memang sudah dirancang supaya nggak menggalau ketika bikin skripsi. Makanya kita bikin yang rapih juga untuk laporan KKM-nya. Mungkin dari saya untuk yang KKM cukup. Kalau ada masukan mungkin dari Pak Deden, Pak Hari, atau Kaprodi, atau tim penyusun siapa Pak Syarudin dan Bularas, monggo. Kalau ada tambahan. Saya stop share dulu ya. Adakah tambahan dari Bapak Ibu? Sepertinya Sudah cukup, Bu. cukup. Oke, Ya. kalau cukup mungkin mangga teman-teman kalau ada yang mau ditanyain, ada yang mau nanyain? Kalau batas Bedanya merah sama KKN kayak gimana, Bu? Hah? Sorry, maaf, gimana? Ingat. Kalau penempatan KKN itu di mana ya, Bu? Penempatan KKM. KKN, Bu. KKN, Bu, bukan KKM. KKN. Kita nggak ada KKN. STI Gema tidak ada kegiatan Oh, nggak ada. KKN. Iya, yang ada cuma kuliah, apa namanya KKN itu singkatannya? Kuliah kerja mahasiswa atau magang lah bahasa ininya mah. Kalau Bu, Bu Il, Iya Pak. saya tambahkan ya Bu ya. Mm-mm. Eh,
Sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi untuk wabarakatuh. mahasiswa yang saya hormati, juga ibu-ibu, para wakil pimpinan. Yang dimaksud tadi ada pertanyaan ada KKN di mana, jadi STIA itu nggak ada KKN. Dulu modelnya itu ada KKN, ada PKL, sehingga ini harus disatukan supaya tidak terlalu banyak. Sehingga dikeluarlah yang disebut dengan KKM, kuliah kerja mahasiswa. Nah, sasarannya di mana? Kalau KKN itu ke daerah, banyaknya pada proses pengabdian kepada masyarakat, tapi kalau KKM sebetulnya itu bentuk hanya tiga-tiganya ada di situ. Pengabdian masyarakat ada, pembelajarannya ada. Jadi Anda disiapkan untuk menjadi tahu bagaimana sih aplikasi atas ilmu yang Anda dapatkan di perkuliahan, kemudian eh, apa namanya hubungan dengan pekerjaan di lapangan. Ya, nanti seperti yang disampaikan oleh Ibu Irma tadi, bahwa Anda harus KKM di tempat yang tepat. Kalau akuntansi di tempat akuntansi, ya pengelolaan di bidang keuangan atau akunting, setidak-tidaknya seperti itu, ya. Dan bisa dilakukan tidak hanya di perusahaan, nah, bisa saja di pemerintahan, tetapi tetap pemerintahan pun harus pada bagian yang tepat sesuai dengan jurusannya itu ya. Jadi tidak ada KKN, yang ada adalah KKM, kuliah kerja mahasiswa. Artinya Anda kuliah sambil bekerja. Nah, di situ karena apa? Anda harus menyusun laporan, kemudian mengerjakan sesuatu sesuai dengan jobnya yang diberikan Anda di tempat KKM. Itu kurang lebih, mohon maaf Pak, Ibu Irma, tambahan. Baik Pak Deden, terima kasih. Mungkin sedikit lagi saya tambahin juga dari Pak Deden. Jadi teman-teman, tujuan dari KKM itu adalah satu, tujuan utamanya adalah kan saudara sudah menempuh 6 semester. Di lapangan ketika di dunia kerja, saudara berlatih apakah yang saudara pelajarin secara teori 6 semester itu sejalan nggak sih dengan prakteknya di dunia kerja? Gitu ya. Jadi poinnya adalah itu, bagaimana kita mempraktekkan apa yang kita pelajari selama 6 semester itu di dunia kerjanya. Begitu. Monggo, ada pertanyaan lagi yang lain? Ibu, maaf aku mau nanya. Mm-mm. Kalau untuk magang itu bisa perseorangan aja atau bisa berkelompok kayak 3 orang, 2 orang gitu? Tergantung pada tempat saudara magang. Kalau dia mau nerima 10 orang pun, kalau perusahaannya atau organisasinya ya, tadi kata Pak Deden, bisa di perusahaan pemerintah swasta, pemerintah atau swasta. Kalau mau 10, mau 30, kalau dia terima ya boleh-boleh aja. Yang penting ingat ya, harus sesuai dengan prodinya. Gitu. Boleh, kamu misalnya, saya nggak pede kalau sendiri berdua deh, siapa tahu diterima. Diterima dua-duanya ya jalan, bagus ada teman ngobrol. Boleh ya, boleh, silahkan saja. Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Bu, maaf Bu, mau nanya Bu. Boleh. Kalau misalkan magangnya di semester 5 bisa nggak maksudnya teh buat apa kayak percobaan dulu gini Bu, tapi di kayak di sekolahan gitu Bu, ikut magang. Cuma di semester 5 Oke. bisa nggak? Jadi kalau dirancang sesuai dengan kurikulum, kita tidak merancang ini di semester 5. Kenapa? Karena kamu lagi menempuh studi ya. Supaya ini tidak mengganggu proses perkuliahan kamu. Makanya proses magangnya kita laksanakan itu masa liburan semester genap. Begitu ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen praktek ini dong, cobain kerja di ini, ya itu bukan magang. Kami tidak akan hitung dia sebagai nilai magang karena secara kurikulumnya tidak dilakukan di semester 5. Begitu. Kalau kamu mau coba-coba bantu-bantu teman, misalnya gitu ya, ini misalnya ada Bularas nih misalnya. Saya mau dong dibantu kamu bikinin laporan keuangan. Boleh nggak itu dihitung sebagai magang? Ya nggak boleh. Ya itu cuman kamu belajar secara accountingnya gitu. Bularas memanfaatkan kamu untuk kamu belajar, Bularas juga dibantu misalnya. Begitu ya. Kalau mau belajar mah boleh kapanpun ya. Tapi perjalanan studinya sesuai kurikulum. Begitu. Oke? Oh ya Ibu, makasih Bu. Oke, ada lagi? Saya Bu, Boleh. mohon maaf Ibu sebelumnya saya terlambat masuk Zoom ya. Mungkin ada beberapa materi yang terlewat. Izin Mm-mm. bertanya Bu,
Untuk magang ini sendiri, apakah memang sudah ditentukan oleh pihak kampus ataukah mahasiswa yang menentukan sendiri? Jadinya mengulang ya Begitu. kalau datangnya terlambat ya. Tadi saya Ya, Bu. sampaikan, kalau perusahaan silakan saudara pilih sendiri mau dimanapun boleh magang, perusahaan apapun boleh, kecil besar boleh, tapi pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan bidang prodimu. Jadi kalau kamu prodinya akuntansi, bidangnya harus akuntansi. Ya, maksudnya harus bersinggungan dengan accounting. Apakah itu audit, pajak, anggaran, keuangan, apa gitu ya, pokoknya berhubungan dengan akuntansi atau accounting sesuai dengan prodinya. Terus perusahaannya boleh di STI Gema juga menjalin kerjasama, sudah dilakukan oleh Wakil Ketua 3 kita Bu Dina, di banyak instansi juga kamu boleh minta update-nya, Bu, data perusahaan mana yang kerjasama dengan STI Gema supaya kamu mungkin lebih mudah. Karena kan sudah dikomunikasikan sama Bu Dina bahwa akan ada mahasiswa kita yang magang di perusahaan tersebut. Itu akan lebih memudahkan. Tapi tadi ya, kalau mereka sudah penuh, jadi tidak bisa. Begitu. Ya, jadi pihak kampus pun memfasilitasi, tapi kan mungkin tidak bisa menampung semua mahasiswa, jadi boleh dicari sendiri, boleh. Kapan ancang-ancang mencari perusahaannya? Pertengahan semester 6 sudah mulai cari-cari tuh ya. Pertengahan semester 6 udah mulai ancang-ancang tuh, saya mau magang di mana gitu. Mulai cari-cari, karena nggak sebentar ya, nyari itu, ngajuin ke perusahaan itu lama. Bisa 2 bulan, 3 bulan perusahaannya untuk ACC, jadi dari jauh hari cari, kecuali perusahaan itu punya keluargamu atau punya saudaramu, punya temanmu, gampang. Kalau kita jalur ini normal, tidak ada kenalan orang dalam gitu, biasanya cukup lama. Jadi mulai bersiap pertengahan semester 6, cari perusahaannya. Kapan waktu magangnya tadi? Periodenya biasanya Juli sampai dengan pertengahan September maksimal. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Kalau sudah tidak ada saya lanjut lagi, berikutnya masuk ke tentang skripsi. Pedoman berikutnya yang saya akan jelaskan tentang penyusunan skripsi. Nah, nilai magangmu sudah keluar, nilai KKM sudah keluar, itu di semester 7. Ya. Selanjutnya yang harus kita pikirkan adalah untuk penyusunan skripsi. Di semester 7 itu teman-teman selain magang juga menempuh mata kuliah lain. Ya, ada beberapa mata kuliah. Saya lupa ada beberapa SKS lah yang saudara tempuh mata kuliahnya di semester 7. Ya, nah bereskan mata kuliah itu di semester 7. Kalau misalnya mau memulai, karena laporan magang sudah selesai, mau memulai menyusun skripsi, boleh. Ya, tetapi kalau saudara mau memulai menyusun skripsinya di semester 7, maka saudara harus mengambil mata kuliah skripsinya pada semester tersebut. Karena kalau di kurikulum, mata kuliah skripsi itu ada di semester 8. Ya, jadi nanti ketika mengisi KRS di akadnya perhatikan, saya mau sidang nggak ya, atau mau skripsi nggak ya semester 7 ini? Kalau misalnya mau skripsian di semester 7, ambil SKS-nya semester 7. Beruntungnya saudara yang KIP ini tidak berbayar, gitu ya. Jadi boleh diambil mata kuliah itu. Oke, itu untuk skripsi. Jadi kapan diambilnya? Tentukan pada progres saudara sendiri, ya. Tapi memang kalau secara pelaksanaannya sidangnya akan dilakukan di semester 8. Ya. Lalu sorry ini salah. Tidak ada. Lihat dulu. Berikutnya syarat untuk menempuh skripsi sama menyelesaikan minimal 80% atau 115 SKS dari total SKS yang saudara harus tempuh. Kalau untuk S1 itu ada 144 ya total SKS-nya. Jadi saudara sudah 80%. IPK-nya juga 2,5, lalu tidak memiliki nilai D. Ya, lebih dari 4 mata kuliah. Jadi kalau misalnya nilainya D lebih dari 4 mata kuliah, nggak bisa bikin skripsi. Kalau nilai D-nya ada pada transkripmu, nggak bisa lulus. Nilai D ini tidak ada dalam transkrip. Jadi, ini kan baru 115 SKS ya, artinya masih bisa perbaikan. Jadi teman-teman pertimbangkan dari sekarang ya, mumpung masih semester bawah, hati-hati dengan nilai ini. Ini ranjau jahat ini nilai D-nya, nggak boleh ada. Ya, jadi
nanti perhatikan mata kuliah ini, jangan sampai di mata kuliah manapun ada nilai D. Kalaupun ternyata nasibmu lagi buruk, kurang baik pada mata kuliah tertentu, segera lakukan perbaikan. Contoh, ya, kemarin semester 2 ada tuh yang nggak lulus nilainya dapat nilai D, nanti semester 4 segera ambil. Ulang mata kuliah itu, ya, jangan ditunda-tunda. Karena untuk mahasiswa Ciparai tidak ada perbaikan nilai di semester pendek. Yang ada hanya pada semester berjalan. Jadi perhatikan baik-baik ya. Dan saya sarankan jangan ada yang mengulang di nilai D ini. Ya, saya sudah banyak mendengar keluhan di semester kemarin yang masalah tugas tidak sampai ke dosen lah, ujiannya nggak nyampe emailnya lah, dan lain-lain. Saya rasa 2 semester sebagai mahasiswa saudara sudah belajar ya bagaimana untuk meloloskan diri dari setiap mata kuliah. Jadi cek kembali emailnya, kumpulkan dengan baik tugasnya, hadir yang sesuai dengan aturan dan lain-lain ya. Ini syaratnya 4 mata kuliah. Lalu mata kuliah metodologi penelitiannya juga sama, harus lulus. Mata kuliah seminar harus lulus nih, mata kuliah inti yang tidak boleh nih ya. Mata kuliah intinya nih, mata kuliah inti prodi, mata kuliah konsentrasi. Nah, ini nggak boleh nilainya D. Ya udah pastilah. Kalau metodologi penelitian saudara mau bikin skripsi, ini kaitannya dengan mata kuliah ini, dengan mata kuliah seminar kaitannya. Kalau ininya nggak lulus ya gimana mau susun skripsi? Luluskan dulu mata kuliah ini. Oke, jadi cek nilainya baik-baik ya, IPK-nya selalu pantau masing-masing. Lalu berikutnya tadi kata saya, memprogram mata kuliah skripsi pada kartu rencana studinya. Jadi kalau saya mau skripsinya mulai dari semester 7, ambil mata kuliahnya di semester 7, supaya terbit SK pembimbingnya. Ya. Berikutnya adalah memenuhi persyaratan administrasi dan keuangan. Saya rasa kalau untuk mahasiswa Ciparai tidak ada. Kecuali jika kamu studinya melewati 8 semester. Semester 9 akan muncul tagihan di dalam portalmu. Jadi jangan lewat 8 semester, harus selesai studinya. Ya. Ini kalau untuk mahasiswa Ciparai harusnya tidak ada. Berikutnya bagaimana cara penyusunan skripsi ini? Yang pertama buat dulu proposalnya. Ya, draft lah, rancangan, ide gitu ya. Kamu pengen topiknya tentang apa gitu. Setelah itu temui kaprodinya. Kaprodi akuntansi kan Bu Wiwit. Sampaikan ke Bu Wiwit saya mau judulnya seperti ini, proposalnya begini. Bahwa nanti diajarkan ya bagaimana membuat proposal penelitian ini, diajarkan di mata kuliah metodologi penelitian, mata kuliah riset bisnis di manajemen, mata kuliah seminar-seminar itu akan diajarkan cara membuat proposal. Ya, jadi nanti belajar baik-baik gimana caranya bikin proposal. Bawa ini ke Bu Wiwit, minta ACC tanda tangan. Kalau Bu Wiwit sudah tanda tangan, nanti akademik terbitkan SK pembimbingnya. Ya, akan diterbitkan SK bimbingannya. Nah, nanti kamu akan menerima lagi dosen pembimbing. Oke? Berikutnya kalau kamu sudah terima dosen pembimbing, mulai lakukan bimbingan. Nah, perhatikan dalam perjalanan menyusun studimu ini, untuk syarat mendaftarkan sidang, karena nanti setelah bikin proposal, setelah bikin skripsi, kita akan daftar sidang. Syaratnya ini, ada TOEFL, ada Turnitin, ada bebas perpustakaan, bebas keuangan, sertifikat aktif dalam kegiatan mahasiswa, sertifikat mengikuti Mapraskah, dan mengisi formulir nonton sidang minimal 3 kali. TOEFL-nya skornya berapa, Bu? Berdasarkan SK yang sekarang di angka 400, tetapi sedang dipertimbangkan akan naik di angka 450, teman-teman, karena TOEFL 400 tidak laku di dunia kerja. Jadi kita akan naikkan skornya ke angka 450 supaya teman-teman nanti punya pegangan untuk mudah mencari kerja. 450, ini pun nanti akan difasilitasi, nanti di semester atas saudara akan kami bantu untuk mengikuti pelatihan TOEFL plus sidang ujian TOEFL-nya supaya mencapai skor 450. Lalu Turnitin ini bicara tentang tingkat kemiripan atau plagiarisme. Tidak boleh skripsi kamu mencontek orang lain. Berapa persentase tingkat kemiripannya? Maksimal 30%. Ya, jadi harus kurang dari 30%. Lebih dari 30% tidak boleh daftar sidang. Berikutnya, tidak ada pinjaman buku di perpustakaan, tidak ada tunggakan keuangan. Berikutnya lagi, wajib aktif dalam kegiatan kemahasiswaan.
Ini nanti ada sertifikatnya dari masing-masing UKM-nya dan ada indikator penilaiannya, ya. Bagi yang sekarang sudah aktif mungkin sudah tahu karena sudah ada sosialisasi juga dari apa namanya? Dari kepala bagian kemahasiswaan. Berikutnya adalah sertifikat Mapraska, hadir pada kegiatan Mapraska ketika mahasiswa baru. Kalau belum berarti ikut di semester. Kamu urus dirimu sendiri ya untuk Mapraska ini. Kalau ngerasa, ih saya belum Mapraska, nggak punya sertifikatnya, ikut ke semester berikutnya, ke angkatan berikutnya. Lalu berikutnya, saudara wajib selama 7 semester itu nonton sidang. Jadi kalau ada sidang-sidang, datang ke Cileunyi ya, nanti diinformasikanlah kalau sudah semester-semester sudah ngambil mata kuliah metodologi, sudah ngambil mata kuliah seminar, nanti diinformasikan. Ada jadwal sidang. Jadwal sidang itu teman-teman per 2 bulan. Mulai dari mulai dari Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember. Nah, per 2 bulan itu. Kapan pelaksanaannya? Di minggu ketiga. Jadi kamu kalau mau nonton, ingat aja bulan genapnya, di minggu ketiga, di minggu kedua udah tanya sama akademik. Ada jadwal sidang tanggal berapa. Nanti boleh nonton, datang ke Cileunyi, nanti minta tanda tangan, ada formulirnya, ditandatangani oleh dosen penguji. Untuk bukti kamu sudah nonton. Ini syarat-syarat nanti ketika daftar sidang. Lalu wajib melaksanakan bimbingan. Kalau kamu sudah menerima SK, tadi wajib melaksanakan bimbingannya ketemu ya, maksudnya ya, langsung menghadap gitu ya, menghadap dosen pembimbingnya 2 minggu. Berapa banyak Bu dosen pembimbingnya? 1 orang. Ya, dosen pembimbingnya hanya 1 orang. Temui dosen pembimbingnya, lalu sampaikan, Bapak Ibu, punten saya mahasiswa bimbingan Bapak Ibu, ini SK-nya. Ya, kalau ternyata kamu tidak menghadap dalam waktu 2 minggu, dinyatakan batal. Dan akan dilakukan SK penunjukan dosen yang baru. Dicarikan dosen yang lebih galak. Jadi menghadap 2 minggu ya. Lalu berikutnya, berapa banyak waktu bimbingannya? Minimal 8 kali pertemuan selama proses bimbingan. Ya, berapa waktu sih bimbingan ini dilakukan? Kisarannya antara 4 sampai dengan 6 bulan. Ya. Lalu berikutnya, kalau misalnya di semester berjalan, kamu misalnya sudah ngambil di semester 8 skripsinya, nggak lulus juga. Nggak lulus nih ya. Nah, karena kamu sudah di semester 8 masih tidak lulus juga, masuk ke semester 9, maka akan dilakukan pembayaran perpanjangan skripsi. Saat ini berdasarkan SK yang berlaku untuk pembimbingan skripsi ini, bagi mahasiswa yang berbayar, kamu ingat ya notisnya kalau sudah masuk ke 9, kamu adalah mahasiswa berbayar. Itu biayanya saat ini SK yang berlaku adalah Rp1.200.000. Ya, itu untuk proses bimbingannya. Lalu berikutnya, sidangnya bagaimana Bu? Udah selesai bimbingan, 10 kali pertemuan, 4 bulan sudah beres, sudah di-ACC sama dosen pembimbing. Nah, berikutnya, sidangnya ini, saya lupa nih ya menyampaikan ya, proses skripsi ini kan terdiri dari 5 bab. Ya, nah sidangnya akan dibagi dalam 2 tahap. Tahap 1 itu disebutnya sidang UP atau ujian proposal. Ya, kapan di mana itu sidangnya? Kalau saudara sudah menyelesaikan sampai dengan bab 3. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tentang teorinya, bab 3 tentang metodologi penelitiannya. Kalau sudah selesai sampai dengan 3 bab, kita sidangkan dulu tahap 1. Kenapa sih harus disidangkan, Bu? Karena berdasarkan pengalaman kami, ternyata banyak mahasiswa kalau kita sidangkan langsung sampai dengan bab 5, ternyata bab 1 sampai bab 3-nya ini nggak firm gitu, nggak apa ya, firm itu bahasanya nggak lolos uji lah gitu ya. Seharusnya tidak begitu modelnya lah, atau alat ujinya lah, atau judulnya lah, variabelnya lah. Ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya. Bahasa kasarnya mah salah gitulah ya, atau kurang tepat gitu ya. Nah, kan kalau kita sudah sampai ke ujung harus mulai lagi dari awal. Bisa jadi tidak lulus sidangnya. Nah, untuk menghindari itu, maka kita ini kan dulu sepakati dulu antara pembimbing, mahasiswa, penguji di sini di sidang UP supaya sepakat dulu nih, saya mau penelitiannya begini, judulnya ini, teorinya ini, mau pakai metodologinya ini. Kalau ketiga pihak sudah sepakat, baru bisa 4 dan 5.
gitu. Supaya tadi ya membantu saudara jangan sampai tidak lulus sidangnya. Gara-gara kata penguji dah harusnya nggak begini atuh gitu. Nah kalau sudah nggak begini atuh tuh nggak lulus tuh. Ya, jangan daripada tidak lulus kita adakan sidang UP. Jadi nanti begitu beres bab 3 langsung daftar sidang UP. Kapan daftarnya? Tadi di bulan-bulan genap. Awal bulan daftar, minggu ketiga sidang. Ya, setelah sudah oke, deal, nanti akan ada revisi ini teman-teman pasti. Tidak ada manusia yang sempurna dalam menyusun skripsi, pasti ada revisi dari pembimbing ataupun penguji. Direvisi secepatnya, lanjutkan bimbingan sampai dengan bab 4 dan bab 5. Ya, setelah itu baru saudara daftar lagi sidang yang kedua. Ya, ini semuanya karena di bab 4 dan bab 5 itu bicara tentang hasil penelitiannya. Ya, berapa banyak jumlah pengujinya? Ada 3 orang. 1 orang adalah dosen penguji untuk metodologi penelitian atau ketua sidangnya. 1 orang dosen penguji untuk penugasan materi skripsinya, dan 1 orang lagi adalah penguji komprehensif yang juga berkedudukan sebagai dosen pembimbing. Ya, jadi nanti dalam sidangmu dosen pembimbingnya ada di situ. Bukan buat bantuin, tapi untuk melihat sejauh mana progres kamu dalam sidang. Ya, jadi yang bantuin diri kamu siapa ya? Kamu sendiri, belajar yang baik ya. Lalu dalam penyusunannya juga nanti wajib menggunakan Mendeley, lalu wajib mensitasi teh apa ya? Sumber referensi. Nah, jadi dalam skripsi kamu harus ada sumber referensinya itu dari karya tulis dosen Gema, Kutipan. seminimal 3 dosen. Ya, misalnya misalnya pengertian nah misalnya saya nih sudah pernah nulis paper tentang persediaan gitu. Saya sudah punya jurnal tentang persediaan. Kamu mereferensikan tulisan saya jadi tulisan kamu. Ya, nanti ini diajarin ya teman-teman dalam proses perkuliahannya diajarin, jangan khawatir. Apa itu Mendeley? Apa itu sitasi? Nanti diajarin sama dosennya, tenang. Ya, berikutnya adalah Turnitin tadi atau tingkat kemiripan itu di bawah 30%, ini dilakukan melalui Bu Linda. Saya rasa dari Bapak Ibu tim penyusun atau Bapak Ibu Kaprodi monggo. Tidak ada? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas? Mangga mahasiswanya saya kasih kesempatan untuk bertanya. Tidak ada? Bu, mau Ya, bertanya, Bu. boleh. Gimana? Di tahap 1 itu kan sidang OP itu dilakukannya udah siap sidang 1, baru nanti kita ngajuin sidang kedua gitu, Bu. Ya, jadi kamu sudah sidang pertama nih. Sidang kan, Bu, setelah sidang dinyatakan, oh ya boleh lanjut nih skripsinya, masuk ke bab 4 dan 5, tapi revisi dulu ya. Ya kan ya, revisi dulu. Kerjain dulu revisinya. Setelah kerjain revisinya, temui lagi dosen penguji dan pembimbingnya, minta tanda tangan disetujui revisiannya. Setelah dapat persetujuan, nanti ada ya formulir perbaikannya tuh ada. Nanti kalau sudah ditandatangani sama oleh pembimbing dan pengujinya, kamu lanjut kerjain lagi bab 4. Bimbingan lagi sama dosen pembimbing ya. Lanjutin lagi bab 4 dan bab 5-nya. Nanti daftar lagi. Nah, baru kita nanti sidangkan lagi yang tahap kedua. Begitu. Oke? Ada lagi? Ihwan? Gimana Ihwan? Sudah siap skripsi Ihwan? Insya Allah. Siap ya. Gimana yang lain ada lagi pertanyaannya? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya rasa untuk skripsi pun dari Bapak Ibu dosennya tidak ada tambahan, dari mahasiswa tidak ada pertanyaan, saya masuk ke materi terakhir. Tentang integritas akademik. Sebenarnya ini bicara tentang tingkat kemiripan atau Turnitin. Pada prakteknya teman-teman, di banyak perguruan tinggi, ya mungkin saudara pernah mendengar kasus, terakhir kasusnya adalah Universitas Unsud, diperkarakan tentang karya tulisnya karena memanipulasi data. Nah, ini kita bicara tentang integritas akademik. Atau saudara pernah dengar, profesor dicabut gelar profesornya karena pelanggaran integritas akademik. Nah, apa itu integritas akademik?
ada bicara tentang sesuai dengan Permendikbudristek nomor 39 tahun 2021, ini bicara tentang bahasa gampangnya lah adalah tentang jujur, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati, bahwa karya tulis saudara itu tidak ada manipulasi di dalamnya, baik itu berupa misalnya mencontek punya orang lain, mengcopy paste punya orang lain, mengakui hasil karya orang lain sebagai hasil karya kamu, dan lain-lain. Ya, untuk detailnya saudara nanti boleh baca Permendikbud ini. Boleh nggak karya tulisnya Ihwan diakui oleh Indri? Jadi nama Ihwannya nggak ada, yang ada nama Indri, nggak boleh. Itu karyanya orang lain. Ini bicara tentang hak cipta, karya tulis gitu ya, tentang hak orang lain yang tidak boleh kita akui. Atau boleh nggak dicontek, di copy paste aja, nggak boleh. Makanya tadi ada pengecekan Turnitin, tingkat kemiripan. Nggak boleh lebih dari 30% itu sama dengan karya orang lain. Itu namanya nyontek. Ya, ini bicara tentang integritas akademik. Terus berikutnya pasti bentuk-bentuk pelanggarannya apa nih? Nih, membuat data atau informasi fiktif. Nah, ini nih yang terjadi di Universitas Unsud. Kamu boleh baca beritanya ya, ada salah satu dosen yang data penelitiannya informasinya fiktif, ini tidak dibolehkan ya. Merekayasa penelitian, mengambil karya orang lain, menulis ulang, copy paste bahasanya gitu ya, mengambil sebagian atau seluruh karya. Nah, ini semua tidak diperbolehkan. Nanti saudara boleh baca detailnya ya. Nanti saya share lah PPT-nya. Terakhir, tentang kalau ada ini sanksinya bagaimana. Teman-teman, integritas akademik di STI Gema sudah kita susun dan sudah di SK-kan. Saya tunjukkan. Saya tadi lupa ya, belum nunjukin pedoman skripsi ya. Saya lupa nih tadi. Pedoman skripsi juga sudah ada, teman-teman. Ini juga sudah kita susun, termasuk sampai dengan komponen penilaiannya. Ya, pedoman skripsinya sudah ada, detail, lengkap, semuanya sudah di SK-kan juga oleh Pak Ketua, sama tanggal 30 Juli. Di dalamnya sudah menjelaskan semuanya, sama mirip dengan KKM tadi, detail aja pokoknya di dalamnya. Sudah ada semua, termasuk contoh-contohnya, semua udah ada. Ya, ini nanti saudara boleh pelajarin. Terus berikutnya tadi tentang integritas akademik, itu pun sudah kita terbitkan peraturan ketuanya. Ini peraturan ketuanya nomor 3 tahun 2024 tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Dan di dalamnya sudah ada pedomannya. Ini pun saudara nanti bisa akses. Ya, pedoman integritas akademik saudara bisa akses di si AKAD atau di portal. Loading. Nah, ini ya tentang integritas akademik. Ini saudara bisa akses termasuk sanksi-sanksi apa yang ada. Jadi apa yang saya sampaikan di PPT ini sudah ada SK dan sudah ada pedomannya ya. Mulai dari peringatan tertulis, mengurangi nilai, gagal dalam satu mata kuliah. Jadi kalau kamu nyontek mata kuliah itu pelanggaran akademik ya. Kalau misalnya cuman ganti nama doang, terus ganti font, ganti ukuran huruf, nah itu pelanggaran akademik tuh. Jadi dosen berhak untuk menggagalkan mata kuliah saudara ya. Jangan protes, jangan marah kalau udah dosennya galak banget. Saya kan sudah minta maaf karena di sini sudah ada dosennya pun sudah di-share. Jadi di portal dosen pun sudah ada integritas akademik. Nggak boleh marah-marah ke dosen ya. Lalu diberhentikan sementara atau dikeluarkan jika terbukti sanksinya berat. Ya, tahapan-tahapan sanksi ini diberikan sudah dijelaskan juga di pedomannya ya. Bagaimana menentukan dia ringan atau berat kesalahan atau pelanggaran akademiknya. Ada pertanyaan tentang pelanggaran atau integritas akademiknya? Atau ada yang mau ditambahin juga dari Bapak Ibu dosennya? Monggo. Jadi berhati-hati teman-temannya ngerjain tugas juga Royan ya. Ngerjain tugas tuh Royan ya. Nggak boleh ya Royan ya, nyontek-nyontek punya orang ya. Nah, itu pelanggaran akademik namanya. Oke? Bu, mau nanya, Bu. Boleh. Silahkan. Jadi kalau kita lihat referensinya, terus Bu agak mengambil inti-intinya tapi ditambah-tambahin sama hasil kita sendiri, itu bisa apa nggak, Bu? Itu disebutnya parafrase. Parafrase boleh atau enggak? Jadi misalnya saya ngambil pengertian dari persediaan menurut IAI atau menurut Bu Irma gitu ya. Boleh enggak? Boleh. Tapi jangan lupa di ujung kalimatnya tambahkan Irma dalam kurung 2024. Orang yang membaca akan tahu, oh dia mah mengambil referensinya dari Bu Irma.
karya tulis Bu Irma tahun 2024. Itu boleh. Ya, seperti ini ya. Misalnya kan kayak gini ya, misalnya kalau kita bicara pedoman ini ya. Nah, di dalam daftar pustakanya saya sudah sampaikan, ini kan semuanya sebenarnya kan saya juga mengutip dari aturan, peraturan gitu ya. Nah, ini kan ada ininya daftar pustakanya dari undang-undang, dari apa, atau kita lihat pedoman deh. Pedoman skripsi tadi mana? Sorry. Nah, pedoman skripsi. Kita lihat pedoman skripsi deh, biar lebih jelas. Nah, di sini ya kalau kamu lihat nih, bahkan sudah dijelaskan cara menulis referensi, ada ya. Cara menulis referensi itu ada. Saya tarik ke bawah. Jadi kalau mau mengutip boleh nggak? Boleh dong. Yang nggak boleh itu tanpa mencantumkan identitasnya. Ya, sebentar saya cari. Nah, kayak gini-gini ya. Jadi udah tahu nih bahwa di dalam artikelnya tuh ada nih tulisannya siapa Rahayu tahun 2020. Nih cara mengutipnya. Pak Deden sudah jelaskan ya, timnya sudah jelaskan. Menurut Rahayu 2020 apa tuh tadi yang kamu ambil kesimpulannya? Ya, ini di dalam cerita artikelnya. Nanti di daftar pustakanya sajikan. Ini penyajian di daftar pustaka. Nah, ini mah tidak plagiat. Gitu ya caranya ya. Ini contohnya nih. Atau ini menurut Prasetyo, ini ada semua nih udah dijelasin. Jika lebih dari satu penulis, jika penulisnya tunggal, jika terdiri dari banyak penulis, udah detail. Ini kalau ngambilnya dari jurnal, ini kalau dari buku. Tuh, ya belum lagi nanti ada dari e-book, belum lagi dari macam-macam. Skripsi, tesis, disertasi, bahkan dari berita. Tuh, semua ada caranya. Ya, cara menulisnya di karya tulisnya bagaimana, cara menyajikannya di daftar pustaka bagaimana. Sudah dijelaskan. Oke? Ada lagi? Ada lagi yang mau nanyain? Kalau nggak ada, berarti tujuan saya again, kenapa saya jelaskan ini dari awal supaya teman-teman bisa mempersiapkan tadi, harus aktif UKM, harus punya TOEFL, harus punya Mapraska, harus punya apa, mempersiapkan nanti magangnya di mana, ya. Sudah tahu supaya nanti tidak rusuh di ujung-ujung. Ya. Terus kalau ada tunggakan, jangan sampai nunggak, harus lulus 8 semester gitu. Tujuannya itu ya, jadi kenapa dari bawah. Kalau nggak ada mungkin saya tutup. Ada tambahan Bu Laras, Pak Syarudin? Nggak ada. Pak Deden ada tambahan lagi Pak Deden, punten? Sudah cukup, Bu. Cukup. Pak Hari, ada tambahan Pak Hari? Cukup, Bu. Baru nyampe Cukup. rumah. Kehujanan. Cukup, oke. Pak Edwin Oh ya, atau Bu Wiwi? satu lagi Boleh. yang belum disinggung mungkin ini penggunaan AI, Bu, dalam Oh iya. proses Oke, boleh. pembuatan skripsi. Gitu. Nah, Ya walaupun memang belum ada aturan terkait penggunaan AI seperti plagiasi atau Turnitin gitu. Ini memang mempermudah kita untuk membuat sebuah karya ilmiah atau skripsi atau ya pokoknya karya ilmiah gitu. Tapi ini juga nanti akan menjadi sebuah indikasi penilaian gitu. Jadi memang karena kita perbandingan di beberapa perguruan tinggi, di perguruan tinggi yang lain sudah menggunakan alat deteksi AI. Jadi ketahuan tuh AI-nya berapa, 86, 90, 60 kayak gitu. Jadi ini hanya mengingatkan aja sih gitu bahwa ini menjadi alat bantu buat kita mempermudah membuat konsep, tapi jangan juga bergantung 100% terhadap penggunaan AI seperti itu gitu. Yang jelas memang kita masih fokus untuk pengecekan itu di plagiasi atau di alat Turnitin gitu. Itu aja mungkin Bu tambahan dari saya. Terima kasih. baik, terima kasih Pak Hari. Ups. Dimatikan. Memang
betul tuh kata Pak Hari ya, setuju gitu. Teknologi mah tidak bisa kita pungkiri teman-teman. Boleh nggak sih dibantu sama AI itu? Sangat. Sejauh ini memang kita belum menggunakan betul pengecekan terhadap kemiripan dari sisi AI-nya. Jadi yang boleh saudara lakukan itu mencari ide. Ya, bukan tanya ke ChatGPT terus copy paste semuanya langsung beres gitu. Jadi nggak bisa mikir nanti ya. Nah, jadi yang saudara lakukan itu cari ide, setelah itu kembangkan cari referensi teori yang benar ya. Terima kasih Pak Hari untuk masukannya udah diingatkan. Sama-sama, Sedikit Bu. Bu Ir, Monggo ada Pak tambahan. Deden. Melengkapi yang disampaikan Pak Dr. Hari, sebetulnya ketentuan untuk menggunakan AI sudah ada. Itu Permen apa Kepmennya saya lupa ya. Permen Dikti ya dikeluarkannya November 2024 Ibu. Jadi situ ada buku panduannya untuk menggunakan. Memang di situ saya lupa belum memasukkan itu, memberikan arahan itu. Dan tadi ada tambahan dari Pak Ari, betul memang harus ada ke depannya harus ada uji untuk itu mungkin AI. Tapi kalau pemakaian AI di situ bagaimana AI yang benar, ya, kemudian parameternya seperti apa sudah ada di situ memang, gitu di aturan itu. Ya. Terima kasih Bu. Baik Pak Deden, terima kasih ya teman-teman tuh boleh dicari ya. Nah nanti kita juga ini nanti mungkin penjelasan juga sebenarnya sudah ada di pedoman ini. Jadi nanti tinggal saudara baca detail ya. Kalau saya jelasin detail, waduh lama pedomannya. Jadi saya ngambil inti-intinya saja. Terus dari berikutnya dari Pak Edwin atau Bu Wiwit. Pak Edwin, Bu Wiwit ada nggak sih? Ada tambahan kah Pak Edwin, Bu Wiwit? Monggo. Nggak ada, Bu. Atau Pak Edwin nggak ada? Atau Bu Wiwit mau ngedoain nih anak-anaknya? Ya Allah, luluskan mereka gitu, Bu Wiwit. Amin, Bu. Amin. Ya, sedikit aja Bu Irma. Ya, Bu Wiwit. Ini kan masih semester baru ya, masih semester bawah ya. Ya, satu aja, kalau misalnya ada apa-apa, kalian bisa, kalau mau nanya-nanya nih, kalian punya dosen wali, kalian bisa nanya ke saya juga, gitu. Jadi kalau ada yang masih kurang paham, kalau mengenai apa yang telat prapaskah atau yang belum ikutan UKM, misalnya bisa diskusinya kayak gimana, bisa nanya ke dosen wali gitu. Kalian punya itu ya, gitu. Boleh kok langsung ngomong sama mereka. Oke, itu aja deh, Bu Irma. Bu izin bertanya, Bu. Boleh, monggo. Saya tuh kan kemarin ikutan Mapraska ya Bu, udah ikutan. Cuman waktu pembagian sertifikatnya saya nggak ada Bu, waktu itu udah ditanyain sama senatnya juga. Tapi sampai sekarang belum ada, gimana tuh Bu? Ontrok lah senatnya. Enggak, nanti tanya lagi aja ke senatnya ya. Tanya lagi ke senatnya, saya sudah hadir gitu. Coba tanyakan ke panitianya ya. Coba tanyakan lagi ya. Itu mah bisa kamu follow up ke senatnya. Oke? Oke Bu, terima Ya, kasih. ada lagi? Kalau nanti yang detail-detail, nih saya nggak punya ini, nggak punya itu. Nah, nanti diskusinya sama dosen wali dan dibuka prodi ya. Kalau di sini nanti lama kita. Ada lagi nggak yang berkaitan dengan Bu, skripsinya, Kak? Ya? Ibu mohon Bu, maaf, Bu, Bu, izin Bu, Bu. bertanya. Iya, kenapa? Aduh, Ya sok, mangga. Siapa dulu nih? saya pria mengalah. Sok duluan. Ya sok, yang si perempuan katanya. Monggo. Apa? Makasih. Ibu mohon maaf terkait dengan apa yang Ibu sampaikan waktu di kelas sempat ada apa ya Ibu tuh yang ngasih tahu kalau semisal buat nanti persyaratan skripsi kalau ada sertifikat-sertifikat kayak ikut perlombaan itu menjadi eh nilai bantu untuk penilaian skripsinya. Apakah masih dengan arahan Ibu yang sama, tanapi bentuknya gitu Bu? Oke. Karena lagi coba ikutan lomba karya tulis ilmiah Ibu ya, bareng teman-teman. Siapa tahu bisa menjadi nilai tambah gitu. Terima kasih, Bu. Oke. Itu aja mungkin. Sama-sama. Saya langsung jawab ya. Ini siapa barusan Indri ya? Siapa sih yang nanya barusan nggak Iya, kelihatan? iya Bu. Indri Iya ya, Bu oke. Indri. Punten, Indri, saya rasanya tidak pernah bilang bahwa kalau kita ikutan lomba, lalu nanti akan menambah nilai skripsi. Saya tidak rasanya belum pernah mencetuskan komentar itu. Tapi jika saudara mengikuti lomba-lomba, terlibat dalam berbagai aktivitas, itu akan menjadi bahasa ininya mah SKPI, surat keterangan pendamping ijazah.
Jadi setiap prestasi mahasiswa itu akan ada SKPI-nya sebenarnya ya, itu bisa dijadikan SKPI. Nah, SKPI ini manfaatnya buat apa? Itu akan menjadi nilai lebih saudara ketika mencari pekerjaan. Ya, bahwa oh mahasiswa ini tuh aktif loh berorganisasi. Mahasiswa ini tuh punya sertifikat TOEFL loh, dia berprestasi loh dalam lomba karya tulis bla 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 bla. Itu semua akan menjadi portofolio saudara ketika nanti lulus dan mencari pekerjaan. Ya, karena di dunia kerja tidak cukup sekedar membawa ijazah dan transkrip. Makanya dalam syarat sidang ini memang diminta kenapa harus TOEFL? Ya itu buat saudara sebenarnya. Kalau saya mah, saudara nggak lulus bahasa Inggris juga, kampus mah sebenarnya nggak ada masalah. Tapi sulit mencari pekerjaan. Ya makanya ada TOEFL. Lalu saudara disuruh aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Kenapa? Supaya ada portofolionya. Karena itu untuk menilai, oh anak ini ternyata terbiasa berorganisasi, terbiasa bekerja sama. Lalu sertifikat magang. Ya, itu menunjukkan oh dia sudah pernah magang loh di Bank Jabar. Ya. Nah, itu punya nilai jual lebih ketika kamu mencari pekerjaan. Tadi, oh dia pernah juara lomba karya tulis di tingkat dikti, tingkat nasional. Poin plus banget. Itu akan memudahkan kamu cari pekerjaan. Tapi apakah ada hubungannya dengan skripsi? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak untuk lomba-lomba. Karena rasanya saya juga tidak pernah menyampaikan itu Indri. Hapunten ya, tapi rasanya saya yakin saya nggak pernah bilang itu untuk skripsi enggak. Tapi kalau itu nilai plus saudara, iya. Oh, Begitu baik Ibu. ya Indri Terima ya. kasih. Baik, Mungkin saya sama-sama. salah dalam Kalau itu apa? saya yakin saya nggak pernah bilang gitu. Ya, soalnya kan Ibu Ya, sempat menyampaikan mungkin salah penangkapan aja ya Bu. Terima kasih ya, Ibu. Jadi ya, buat nilai plus aja gitu ya buat nanti ya. Dan memang saudara melamar kan ke memang harus perusahaan dan wajib. lain sebagainya. Oh ya. Harus ikut kompetisi, harus ikut UKM tuh Ya. wajib ya. Supaya kamu tuh juga ya bahasa gampangnya mah mahasiswa teh berprestasi tidak dinilai dari IPK saja gitu. Banyak faktor-faktor lainnya. Ya, Baik Ibu, terima kasih banyak. sama-sama. Tadi yang pria siapa namanya dan mau bicara apa? Tanya apa? Iya Bu, nama saya Wahyu Hidayatullah mau bertanya, kan Mm-mm. kalau lagi bikin skripsi itu, Mm-mm. misalnya bikin semuanya itu sendiri Bu, mau dari ide sama semuanya sendiri, tapi tiba-tiba dicek sama dosen, terus saya dinyatain buatan AI gimana tuh Bu, padahal bikinan sendiri. Kan tadi ya ada ininya kan, ada alat deteksinya. Kalau Iya memang Bu, ya kalau misalnya dari alat deteksinya memang terbukti, ya kamu berarti tapi ya kan kan Bu itu kan kalau keluar hasil output. bikinan sendiri gimana Bu? Ya Pas nggak di mungkin. detect Kalau tapi bikinan bikinan AI. sendiri, logikanya ya, kalau kamu bikinan sendiri maka dia tidak mungkin terdeteksi. Sudah ada jutaan manusia yang menggunakan alat-alat deteksi itu, mau deteksi kemiripan, mau deteksi penggunaan AI, dan semuanya pasti valid. Ya, jadi kalau memang kamu itu bikinan sendiri, dia tidak mungkin terdeteksi. Saya jamin 1000%. Itu mah pasti. Makanya So- kamu tidak perlu ragu kalau memang itu buatan kamu sendiri. Oh, siap Bu, soalnya kemarin Iya. pernah Mm-mm. jual ke deteksi jadi AI gitu Bu. Kedeteksi jadi Oh, AI di mana tuh? iya. Waktu bikin apa? Pas bikin apa gitu lupa, udah Hmm. pakai bahasa Inggris, Hmm. susunan bahasa Inggris nanti itu di translate pakai Google soalnya belum terlalu lancar bahasa Inggris. Mhm. Pas di detect, Nggak, kan detect AI Bu. Hmm. Bikin hari apa sih Inggris sama ke Google Map-nya atau ke detect. Tuh, temennya udah bisa jawab. Emang Google bukan Apa? ya? Aku kenaon Kan Wahyu cuma ah. translatein doang Bu Google-nya mah. Ya, tapi Iya, kan itu sabun, artificial sabun. intelligence. Itu Balik. AI kan? Iya Bu. Iya, Google Translate itu kan artificial intelligence, makanya dia kedetek. Siap Bu. Iya, ada lagi? Jadi kalau kamu kayak gitu, gimana caranya gitu ya? Setelah ditranslate, misalnya saya tidak terlalu fasih, maka lakukan parafrase. Setelah parafrase, diskusi sama dosen bahasa Inggrisnya, minta dibantu, dia udah benar belum gitu. Ya, tapi memang di STI Gemam memang belum dilakukan pendeteksian AI, hanya masih pada tahap Turnitin. Ya, pendeteksian AI memang kita belum lakukan. Ada lagi? Kalau nggak ada, boleh kita tutup teman-teman.
Cukup ya, nanti silakan kata Bu Wi tadi kalau ada kendala apapun diskusikanlah sama dosen walinya, diskusikan juga sama Ibu Kaprodi. Yang penting saudara harus selalu bagus nilainya dalam perkuliahan, apalagi saudara penerima KIP. Yang kedua harus lulus tepat pada waktunya ya. Persiapkan dirinya baik-baik, selesaikan ini paling lama 4 tahun. Pak Deden, Pak Hari, Bu Laras, Pak Edwin, Bu Wiwit, Pak Syarudin, saya rasa saya tutup sampai di sini. Jangan lupa tuh kata akademik ada di chatroom, isi daftar hadirnya, G-form-nya diisi. Saya tutup. Bagi teman-teman kamu yang tidak hadir hari ini, silahkan berikan materi yang saya sudah di-share oleh adminnya di chatroom. Lalu berikutnya silakan buka portal untuk mempelajari pedoman-pedoman yang akan kita publikasi ya. Saya cukup hari ini, para Bapak Ibu dosen saya ucapkan terima kasih, buat seluruh teman-teman mahasiswa juga saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.